Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA. Tahap ini sendiri terjadi pada saat interfase, yaitu menjelang pembelahan sel. Tujuan dari replikasi DNA adalah agar anakan sel memiliki DNA identik dengan sel induknya. Kesalahan pada replikasi DNA dapat menyebabkan perubahan sifat pada sel anakan. Hal ini bisa kita sebut sebagai mutasi juga loh. Nah, ada 3 model replikasi DNA. Yang pertama adalah model konservatif, yang kedua adalah model semi-konservatif, dan yang ketiga adalah model dispersif. Ketiganya berbeda. Untuk model konservatif, kedua untai DNA akan berfungsi sebagai template. Nah, setelah mereka berfungsi sebagai template, mereka akan berasosiasi kembali. Sehingga di sini akan dihasilkan satu DNA yang berasal dari DNA induk ya atau DNA yang sebagai template dan akan dihasilkan DNA baru di sini. Model yang kedua adalah model semi-konservatif. Untuk di model semi-konservatif ini, jadi untai DNA lama sama-sama berperan sebagai template. Namun mereka tidak berasosiasi lagi, namun mereka akan berasosiasi dengan template DNA yang baru. Pada gambar ini kita bisa melihat nih bahwa yang di gambar biru tua ini adalah template DNA yang lama. Sedangkan yang warnanya biru muda ini adalah template DNA baru yang dihasilkan. Model yang ketiga adalah model dispersif, di mana di model dispersif ini bagian-bagian yang menjadi template-nya itu adalah sebagian-sebagian, jadi tidak satu untai panjang tersebut yang menjadi template. Lalu model mana sih yang akan digunakan? Nah, dari kesemua model ini yang dipercaya menjadi hal yang paling logikal dan paling bisa dipahami dengan mudah adalah model semi-konservatif. Sehingga model semi-konservatif inilah yang bisa menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana replikasi DNA tersebut bisa terjadi. Proses replikasi DNA sendiri akan terjadi pada daerah yang kita sebut sebagai ORI atau Origin of Replication. Kita bisa melihat sendiri di sini ada ilustrasi Origin of Replication atau ORI pada bakteri yaitu E. coli dan pada gambar ini adalah ORI pada sel eukariotik. Sebenarnya untuk DNA yang ada pada bakteri dia bentuknya adalah sirkular dan origin of replication sendiri dia berada pada satu titik seperti ini. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada sel eukariotik, di mana sel eukariotik itu bisa memiliki lebih dari satu ori. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam satu untai DNA yang panjang, dia memiliki 3 ori. Di sini ada satu titik, kemudian titik kedua dan titik ketiga. Nah, ori yang membesar seperti ini kita akan menyebutnya sebagai bubble, di mana dari bubble yang terbentuk inilah maka replikasi DNA itu akan dimulai. Selain itu, pada proses replikasi DNA sendiri terdapat beberapa enzim yang berperan. Enzim pertama yang berperan adalah topoisomerase. Fungsi dari topoisomerase sendiri adalah untuk membuka lilitan dari DNA. Dalam hal ini kita bisa tahu nih bahwa DNA itu kan untai panjang. Kemudian dia akan compacting atau memadat dan juga bentuknya adalah tidak seperti helai panjang tersebut. Nah, fungsi dari topoisomerase adalah untuk membuka untaian yang tadi tidak beraturan menjadi satu untai panjang. Enzim kedua yang berperan adalah helikase. Kalau helikase berperan untuk membuka untai DNA. Jadi kan untuk memulai proses replikasi, untai ganda tersebut harus dibuka. Nah, ini adalah fungsi dari helikase. Enzim ketiga adalah primase. Fungsi dari primase adalah untuk membuat susunan primer yaitu RNA primer. Ketika RNA primer sudah ada, maka nanti DNA polimerase akan berikatan pada RNA primer ini. RNA primer sendiri juga menjadi tanda di mana proses replikasi tersebut harus dimulai. Enzim berikutnya yang berperan adalah DNA polimerase. Untuk DNA polimerase sendiri, dia adalah membentuk untai DNA yang baru. Dan enzim lain yang berperan adalah ligase. Nah, kita bisa melihat juga nih dari gambar bahwa ada 2 jenis untai. Yang pertama kita menyebutnya sebagai leading strand dan yang kedua kita menyebutnya sebagai lagging strand. Pada leading strand, maka si untai DNA baru akan disintesis secara terus-menerus pada arah 5 ke 3.
oleh DNA polimerase. Sedangkan untuk lagging strand, dia harus disintesisnya dalam bentuk fragmen. Fragmen ini kita menyebutnya sebagai Okazaki fragmen. Kita bisa menyebutkan bahwa proses sintesis DNA baru akan selalu berlangsung dari arah 5 ke 3. Hal ini disebabkan karena penambahan nukleotida tersebut selalu terjadi pada ujung 3. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang mekanisme bagaimana penambahan nukleotida pada untai DNA. Nukleotida untuk sintesis DNA bersifat reaktif karena ekor trifosfatnya memiliki gugus muatan negatif yang sifatnya tidak stabil. DNA polimerase sendiri akan mengkatalisis penambahan nukleotida pada ujung 3 melalui reaksi yaitu dehidrasi. Nah, pada saat monomer nukleotida bergabung di ujung 3, dua gugus fosfat akan hilang sebagai bentuk yang kita sebut adalah pirofosfat. Hidrolisis pirofosfat inilah untuk menjadi dua molekul anorganik akan mendorong reaksi polimerisasi DNA. Hal inilah yang menyebabkan mengapa sintesis DNA tersebut selalu berlangsung dari arah 5 ke 3. Dan hal ini juga yang menyebabkan pada lagging strand tidak bisa terjadi sintesis yang terus-menerus, namun harus dalam bentuk fragmen-fragmen. Berikut akan dibahas proses sintesis DNA yang terjadi pada leading strand. Enzim pertama yang berperan adalah topoisomerase yang fungsinya adalah untuk membuka rantai DNA yang melingkar. Setelah itu, helikase akan membuka untai ganda DNA. Proses replikasi DNA pada leading strand akan selalu diawali dengan pembuatan RNA primer oleh primase. Disinilah fungsi dari primase yang mana akan membentuk RNA primer. Ketika RNA primer ini sudah terbentuk, maka nanti DNA polimerase akan berikatan pada titik RNA primer ini. DNA polimerase lah yang akan selalu melakukan proses sintesis DNA. Dan di sini helikase dia fungsinya kayak seperti zipper. Jadi dia akan selalu membuka untai ganda. Untai ganda terbuka dan kemudian akan selalu dilanjutkan dengan proses sintesis yang dilakukan oleh DNA polimerase. Pada lagging strand tentunya sistem sintesis DNA-nya akan berbeda dengan yang terjadi pada leading strand. Pada lagging strand akan terdapat yang kita sebut sebagai fragmen Okazaki, di mana sintesis DNA pada lagging strand akan diawali dengan pembentukan RNA primer oleh primase pada fragmen Okazaki. Nukleotida akan ditambahkan dengan katalisis dari DNA polimerase 3. Ketika sudah mencapai RNA primer berikutnya, maka DNA polimerase 3 tersebut akan terlepas pada fragmen Okazaki. Selanjutnya, DNA polimerase 3 akan digantikan dengan DNA polimerase 1 yang fungsinya adalah mengubah RNA menjadi DNA yang pada bagian RNA primer tersebut. Kemudian DNA ligase di sini berfungsi untuk menyambungkan DNA nukleotida antar fragmen. Hal inilah yang menyebabkan proses sintesis dari DNA pada leading strand dan sintesis DNA pada lagging strand akan sangat berbeda. Tentunya pada proses sintesis DNA atau pada proses replikasi bisa saja terjadi kesalahan pada proses replikasi. Namun DNA sendiri atau sistem di dalam sel itu memiliki proses yang kita sebut sebagai proofreading. Proofreading adalah aktivitas koreksi terhadap kekeliruan pada proses replikasi DNA. Berikut akan dijelaskan salah satu mekanismenya, yaitu apabila DNA mengalami kerusakan dengan pengenalan DNA dimer timin. Jadi enzim mengenali DNA yang mengalami kerusakan. Kemudian enzim nuklease akan memotong fragmen DNA yang rusak pada salah satu untai DNA-nya. Nah, pemotongan pada nuklease ini dia bisa mengenali pada sisi yang kita sebut sebagai dimer timin. Ketika dia sudah dilepaskan, maka nanti DNA polimerase akan masuk ke dalam untai DNA dan akan mensintesis nukleotida yang baru dengan menggunakan untai DNA yang tidak rusak sebagai template-nya. Lalu DNA ligase akan menyambungkan fragmen DNA baru yang dibuat. Berikut penjelasan pada materi hari ini. Seluruh materi berasal dari buku Biology: A Global Approach,
karangan dari Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Kemudian kami juga menggunakan sumber dari buku Microbiology and Introductions, karangan dari Tortora dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Pearson. Dan juga yang terakhir menggunakan referensi dari buku Biology untuk SMA atau MA kelas 12, kalangan Irnang Ningtyas yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.